Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Andri Rizky Prasetyo. Saya merupakan dosen tetap pada program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran satu materi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu penginderaan jauh, dengan kode HTP 11215 dan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Penjelasan yang saya susun mengikuti kerangka delivery, interaction, dan assessment, dan seluruhnya mengacu pada rencana pembelajaran semester yang telah saya unggah pada aplikasi sistem. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah penginderaan jauh ini merupakan mata kuliah pada kelompok bidang keahlian manajemen hutan di program studi kehutanan berbobot 3 SKS dan tidak memiliki mata kuliah prasyarat. Mata kuliah ini diampu secara tim bersama Profesor Muhammad Husni Idris, Bapak Rato Firdaus Silamon, dan saya sendiri, Andri Rizky Prasetyo. Tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa agar mampu mengolah dan menganalisis berbagai data penginderaan jauh untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan sumber daya hutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengomunikasikan hasilnya secara baik. Cakupan isinya bergerak dari konsep dasar menuju keterampilan analitis, dimulai dari hakikat dan sejarah perkembangan penginderaan jauh, komponen-komponen penyusunnya, sensor dan wahana, serta pemanfaatan citra satelit optis dan radar. Kemudian masuk ke analisis citra secara visual dan digital, koreksi radiometrik dan geometrik, teknik-teknik penajaman citra, klasifikasi citra secara digital, analisis perubahan tutupan lahan, dan ditutup dengan penginderaan jauh berbasis drone beserta pengolahan datanya. Mata kuliah ini penting karena hampir seluruh keputusan pengelolaan hutan hari ini bertumpu pada data spasial yang akurat dan mutakhir. Mata kuliah ini membebankan 4 capaian pembelajaran lulusan dari program studi kehutanan. Pertama adalah CPL 1, CPL 3, CPL 5, dan CPL 8. Keempat CPL tersebut diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Materi yang saya sampaikan pada video ini berada di bawah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hakikat dan konsep dasar penginderaan jauh, komponen-komponen penyusunnya, serta berbagai jenis sensor citra dan wahana, dan mengkomunikasikannya secara baik. Pada tahapan pembelajaran pertemuan pertama, kemampuan akhir yang dituju adalah sub CPMK 1, di mana mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dan konsep dasar penginderaan jauh untuk pengelolaan sumber daya hutan dan mengkomunikasikannya secara baik. Sub CPMK ini dijabarkan ke dalam 4 indikator terukur, di mana mahasiswa harus mampu menjelaskan definisi penginderaan jauh, menjelaskan ruang lingkup dan tujuannya bagi pengelolaan sumber daya hutan, menjelaskan peran dan posisi strategisnya, serta menjelaskan sejarah perkembangan keilmuan penginderaan jauh dan peluang pemanfaatan teknologi inderaja di bidang kehutan. Adapun rujukan materi ini adalah Fundamental of Remote Sensing dari Canadian Center for Remote Sensing, serta buku Remote Sensing and Image Interpretation karya Lil Kiefer Chipman, yang mana keduanya tercantum sebagai pustaka utama pada dokumen RPS. Dalam hal metode pembelajaran, seluruh rancangan mata kuliah ini berbasis kepada student-centered learning, yang mana untuk materi kuliah pertemuan pertama, metode yang saya gunakan adalah small group discussion. Mahasiswa saya bagi dalam beberapa kelompok kecil dengan subtopik yang berbeda. Satu kelompok menelaah definisi dan ruang lingkup, kelompok lain menelaah tonggak sejarah teknologi sensor, dan kelompok lain menelaah penerapan penginderaan jauh pada pengelolaan hutan di Indonesia. Setiap kelompok menganalisis rujukan, menyusun makalah ringkas, lalu mempresentasikannya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Peran saya sebagai dosen bergeser dari penceramah menjadi fasilitator, di mana bertugas untuk membuka konteks di awal, menjaga arah diskusi dan meluruskan miskonsepsi, dan menutupnya dengan penguatan konsep. Pada pertemuan lanjutan, metode ini berkembang menjadi collaborative learning dan sejak paruh kedua semester menjadi project based learning, di mana ketika mahasiswa mengerjakan proyek-proyek pengolahan citra pada wilayah-wilayah studi tertentu. Untuk interaksi antara saya dan mahasiswa diantaranya dibangun melalui 4 saluran. Pertama, interaksi di dalam kelas tentunya. Saya membuka pertemuan dengan pertanyaan pemantik, misalnya bagaimana kita dapat mengetahui luas hutan yang terbakar di lereng Rinjani tanpa mendatangi seluruh lokasinya.
pertanyaan semacam ini menempatkan mahasiswa pada posisi mencari, jadi dia tidak hanya menerima informasi. Selanjutnya, interaksi kedua adalah interaksi daring melalui forum pada Undram, sehingga mahasiswa yang belum sempat bertanya di kelas dapat menunjukkan diskusi secara tertulis. Ketiga, umpan balik atas karya mahasiswa. Jadi setiap makalah dan tugas yang dikembalikan, tugas saya kembalikan ke mahasiswa dengan disertai catatan-catatan perbaikan yang spesifik, sehingga mahasiswa mengetahui letak kekurangannya, bukan sekedar menerima apa yang sudah didapatkan tadi. Selanjutnya, yang keempat, konsultasi di luar jadwal perkuliahan di laboratorium manajemen hutan, terutama bagi mahasiswa yang memiliki fokus dan keinginan dalam mendalami pengolahan data spasial untuk penelitian tugas akhir mereka. Instrumen penilaiannya tertuang dalam rencana tugas mahasiswa nomor 1 berupa laporan review jurnal buku atau artikel mengenai kasus penerapan penginderaan jauh di bidang kehutanan. Luarannya adalah makalah atau resume maksimal 3 halaman dalam format PDF yang diunggah ke Learning Management System atau SPADA Undram dalam hal ini, dan mahasiswa juga menyiapkan presentasi untuk didiskusikan di kelas. Tahapan belajar pertemuan pertama ini diberikan bobot 5% dari keseluruhan nilai mata kuliah. Secara utuh, penilaian mata kuliah ini tidak bertumpu pada ujian tulis, melainkan pada komposisi penilaian partisipatif dan praktikum sebesar 20%, tugas itu komponennya 15%, kuis presentasinya itu 15%, dan yang paling besar itu adalah project base, projectnya sebesar 50%. Komposisi ini dipilih karena kompetensi akhir yang dituju bersifat aplikatif, yaitu kemampuan mahasiswa menghasilkan dan mempertanggungjawabkan produk analisa data penginderaan jauh. Sekian penjelasan mengenai rancangan pembelajaran mata kuliah penginderaan jauh, khususnya materi hakikat, konsep, definisi, dan sejarah perkembangan penginderaan jauh. Selanjutnya saya tampilkan rekaman proses pembelajaran untuk materi tersebut yang dilaksanakan bersama mahasiswa program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah saya uraikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Sehat? Sehat ya, tetap semangat ya. Walaupun kita di siang hari berkuliah nih, mudah-mudahan kawan-kawan sekalian nih bisa tetap fokus dalam sesi perkuliahan kali ini, hingga kita bisa mencapai beberapa tujuan pelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing session dengan kawan-kawan, berdiskusi mengenai topik yang mungkin saya rasa ini cukup menarik ya, karena kita di bidang kehutanan dan teknologi ini sangat membantu semua proses yang kita lakukan dalam hal kehutanan di hutan. Hal ini kita mata kuliahnya adalah penginderaan jauh untuk pengelolaan sumber daya hutan. Baik, adapun beberapa capaian pembelajaran yang kita harapkan dari perkuliahan kali ini adalah bagaimana, yang pertama itu adalah bagaimana kawan-kawan mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan definisi penginderaan jauh tadi. Selanjutnya, kawan-kawan mahasiswa juga mampu menjelaskan bagaimana ruang lingkup dan tujuan dari pengaplikasian penginderaan jauh, khususnya pada core kita ini di pengolahan sumber daya hutan. Selanjutnya juga kawan-kawan dituntut untuk bisa menjelaskan bagaimana tren perkembangan keilmuan dari penginderaan jauh ini dan beberapa pengaplikasiannya di bidang kehutanan tentunya. Baik, ini adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada isinya, ada beberapa tentang sejarah perkembangan dan beberapa hal mengenai pengaplikasian di bidang kehutanan. Baik, sebelum itu mungkin kita ada sebuah video ini, mohon dicermati dulu teman-teman sekalian. We have intelligence of a meeting between Danford and numbers 4 and 5 on our most wanted list. We believe that they're connected to the recent suicide bombing in Kenya. We have information that they will be in this house today. This is an operation to capture, not kill. Range 22,000 feet. You have your orders, Lieutenant. Your job is to be the eye in the sky. Yes, ma'am. I have to know if Danford is inside and who is with her. That's Danford. Well, this changes things.
What's happening? We see a suicide vest and a whole bunch of explosives. What's the plan, General? We have the ability to strike a target with considerable accuracy. I came here to witness a capture, not a targeted assassination. Dozens of lives are at stake if these men leave. We need to put a hellfire through that roof right now. Weapon is armed. What's that? Given the new circumstances, I think we should abort. You have number 4 and 5 on the president's kill list in your sights. You are putting the whole mission at risk because of one collateral damage issue. Minister. We are locked into this kill chain. I need legal clearance to strike. I'm the pilot in command responsible for releasing the weapon. I will fire when this girl's out of the way. There's a lot more at stake than you see in this image. If they kill 80 people, we win the propaganda war. If we kill one child, they do. We've got 2 suicide bombers inside that house, and no one wants to take responsibility for pulling the trigger. We need a decision. Ready? Right now. Oke, ya. Demikian cuplikan dari video tadi. Nah, kira-kira menurut kalian apa keterkaitan yang bisa kalian ambil dari video tadi yang saya sampaikan tentang hal indra jauh? Di video yang itu keterkaitannya itu mereka itu bisa mendapatkan informasi dari mungkin kamera-kamera teknologi teknologi yang mereka bisa tanpa harus langsung ke lokasi itu. Jadi mereka dapat informasi dari alat teknologi yang mereka. Good. Terima kasih. Tangan dulu. Nanti dari apa yang dijelaskan dari tadi ya, yang penting kata kuncinya itu adalah tanpa kontak langsung. Bagaimana bisa mendapatkan informasi mengenai objek tanpa kita melakukan kontak langsung dengan si objek tersebut. Nah, ini kan dari video tadi terlihat bagaimana luasnya aplikasinya. Jadi ibaratnya adalah meletakkan mata kita di atas langit, banyak eyes in the sky. Ya, proses itu juga akan terlihat dalam keadaan sehari-hari juga selalu kita lakukan. Sederhananya adalah dalam proses melihat. Mungkin satu lagi mungkin. Nah, coba kawan-kawan bisa tidak memberikan informasi terkait apa yang ada di foto ini? Mungkin dari kawan-kawan. Sebutkan aja apa yang kalian lihat, apa yang informasi yang kalian dapatkan. Alam. Lihat alam, oke. Terus ada tumbuh-tumbuhan, boleh. Terus ada lagi. Selamanya mengamati kondisi sehingga bisa melakukan pengendalian dari laut dengan kondisi alam tersebut. Mengamati lapangan. Ya, mengamati lapangan. Ya itu tadi ya. Baik, apa yang kalian lihat dan bagaimana kalian bisa tahu itu benar itu adalah dalam tidak langsungnya itu. Itu merupakan kalian itu sudah melakukan proses dari penginderaan jauh itu sendiri dengan melihat satu objek. Misalnya saya sekarang melihat siapa? Khairul. Melihat Khairul ini, saya mengidentifikasi Khairul di sini dari sini nih. Khairul ini menggunakan baju PDH, menggunakan sepatu Converse misalnya, dan ada laptopnya dan tipikalnya dia rambutnya agak sedikit ikal. Dari proses-proses pendefinisian, pengambilan, pengekstrakan informasi tadi itu adalah secara tidak langsung itulah yang saya lakukan kegiatan penginderaan jauh yang sudah saya lakukan, saya coba lakukan. Nah, berikut adalah definisinya menurut beberapa ahli yang saya gunakan di sini adalah rata-rata sebenarnya dari pendefinisian itu adalah mereka memiliki beberapa kata kunci yang bisa kita ambil. Yang paling kata kunci yang paling penting itu adalah bagaimana menganalisis data yang diperoleh menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan si objek tadi. Itu adalah kata kunci yang paling penting menjadi poin penting dari si penginderaan jauh tadi. Ini menurut Wilson dan Kiefer, Wilson et al. Tahun 2015, itu dalam bukunya mengenai Remote Sensing and Image Interpretation tahun 2015. Dan berdasarkan itu juga penginderaan jauh ini di beberapa negara juga terkait dalam beberapa istilah yang bisa didefinisikan.
Kalau di United States atau Amerika itu biasanya kata yang digunakan adalah remote sensing. Kalau di Prancis itu biasanya dengan menggunakan istilah teledetection, dan kalau di Spanyol itu teleperception, dan di Jerman itu Fehlerkunde. Baik, ini udah berapa menit ya? Apa ini ya? Baru Ya, ini merupakan ilustrasi adalah bagaimana suatu proses penginderaan jauh itu dilakukan. Jadi intinya adalah kita bagaimana dalam hal konteks sumber daya alam, bagaimana kita bisa mendapatkan data dan informasi dalam skop yang luas tanpa kita harus langsung bersentuhan dengan objeknya. Nah, ini yang menjadi penting juga di kita di sektor kehutanan, karena dengan situasi kita di sektor kehutanan yang luas, kawasan hutan kita itu adalah 2/3 dari daratan Indonesia, kan tidak akan masuk akal kalau kita misalnya harus mengambil data tersebut langsung ke lokasi satu persatu itu kan akan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat mahal. Oke, kali ini saya membutuhkan bantuan kawan-kawan sekalian. Mungkin kalian kawan-kawan bisa join dulu ke menti.com ini, kita sedikit mencoba melihat lagi kira-kira dari apa yang disampaikan tadi, kira-kira kawan-kawan sudah bisa mendefinisikan dengan baik atau bisa join menti ini ya. Menti.com dengan kode 61252445. Dari apa yang kalian pahami tadi, saya juga melihat setidaknya kawan-kawan sudah bisa menerima mendefinisikan apa kata kunci yang menjadi penting dari definisi penginderaan jauh. Ya, yang penting itu adalah memang tanpa kontak langsung, bagaimana mengidentifikasi objek tersebut tanpa langsung bersentuhan dengan si objek tersebut. Itu ya, drone juga bisa menjadi salah satu media ya, menjadi salah satu wahana untuk dikembangkan saat ini, digunakan untuk menggantikan posisi dari satelit sebagai macam. Baik, kali ini saya akan sampaikan juga. Jadi bagaimana perkembangan penginderaan jauh ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1860 pertama kali itu adanya keinginan dari peneliti itu dalam hal pengambilan foto udara. Yang dilakukan pada tahun itu adalah dengan menggunakan balon udara. Jadi terbangnya menggunakan wahana media balon udara. Sensornya biasanya dengan fotografi. Jadi remote sensing ini akan sangat terkait sekali dengan perkembangan fotografi juga. Selanjutnya pada tahun 50-an, di antara tahun itulah kan itu adalah peristiwanya Perang Dunia 1-2. Jadi pengaplikasian dari penginderaan jauh tadi sendiri biasanya memang sangat digunakan oleh untuk kepentingan militer. Jadi untuk kepentingan militer, bagaimana untuk mendapatkan data dan informasi terkait bagaimana medan yang akan dihadapi, bagaimana di mana lokasi posisi musuh dan sebagainya macamnya. Itu sangat digunakan oleh kepentingan militer. Dan caranya adalah mereka dengan menggunakan pesawat. Jadi biasanya pesawat terbang militer itu di bagian bawahnya diberikan sedikit dikosongkan untuk meletakkan si sensornya tadi. Selanjutnya masih di tahapan penggunaan untuk kepentingan militer juga di tahun 60 itu adalah pertama kalinya satelit diluncurkan ke orbit. Tapi ya itu tadi penggunaannya adalah sebatas untuk kepentingan militer. Baru di tahun 1970-an atau tepatnya tahun 72 dengan pertama kalinya dimunculkan satelit Landsat, itulah digunakan sebagai aplikasinya digunakan dalam hal kepentingan masyarakat sipil dan berkembang terus. Beberapa jenis satelit juga
banyak sekali dimunculkan sekarang kepentingan pengelola sumber daya alam dan sebagainya, dan termasuk juga yang saat ini terus berkembang adalah penggunaan media drone dalam hal menggantikan posisi dari pesawat tadi, yang mana dari segi efisiensi dan efektivitas adalah dia lebih ramah pada orang karena unmanned aerial vehicle ya, karena tidak membutuhkan jasa, tidak ada potensi kehilangan orang ketika pesawat tersebut jatuh. Jelas beberapa perkembangan dari penginderaan jauh ini. Selanjutnya, nah, kira-kira menurut kawan-kawan sekalian, kenapa penginderaan jauh itu diperlukan di bidang hutan? Ya, baik. Satu ya. Itu pasti karena dari situasi yang kita hadapi ya, karena struktur alokasi luasannya, kawasan hutan di Indonesia itu adalah 2/3 dari daratan Indonesia. Dengan kondisi yang ini, kondisi yang sudah ada tersebut, sangat tidak mungkin kalau kita bisa menyelesaikan pengambilan data dalam satu waktu lagi. Belum lagi ini dalam konteks pembaharuan datanya, baru mengambil data satu kali aja itu kita sudah bermasalah dengan luasan ini, sangat luas tadi. Nah, dengan adanya penginderaan jauh ini sangat membantu kita dalam hal pengambilan data tadi tersebut. Selanjutnya juga ini juga menjadi penting karena biasanya areal kehutanan itu selalu berada pada wilayah-wilayah yang remote atau yang sangat jauh dari, yang aksesibilitasnya sangat rendah, sangat susah untuk dikunjungi. Jadi sangat penting juga untuk melakukan penginderaan jauh hingga memudahkan data. Dan yang lain juga karena survei lapangan akan membutuhkan waktu tadi, bagaimana yang seperti yang disebutkan oleh Khairul tadi, tentunya dengan luasan yang sangat besar, terus akses yang sangat susah tadi, itu akan menyebabkan akan berimplikasi kepada besarnya biaya yang dibutuhkan dalam hal survei lapangan tadi, sehingga perlu adanya kombinasi antara survei di lapangan dengan penginderaan jauh. Dan salah satu juga si remote sensing ini juga adalah salah satu teknik yang tidak merusak. Kenapa? Ya, tidak kontak langsung, sederhana itu. Jadi karena kita hanya mengamati tanpa kontak langsung tadi, sehingga kita bisa meminimalisir kerusakan terhadap si objek. Nah, berikut adalah beberapa aplikasinya dalam pengelolaan hutan. Bisa kita lihat juga terkait climate change, dalam hal forest inventory juga membantu kita, akhirnya juga pemantauan kebakaran hutan dan pengaturan kerapatan tegakan dan precision forestry. Mungkin nanti saya akan bagi kawan-kawan dalam beberapa kelompok yang nantinya kawan-kawan akan diminta untuk mencari beberapa pengaplikasian dari si penginderaan jauh ini di bidang kehutanan. Nanti kawan-kawan bisa mencari beberapa jurnal yang sudah ada yang di bidang kehutanan. Intinya kata kunci yang bisa digunakan adalah mungkin remote sensing, forestry, atau forest management, atau geospatial technique. Jadi mohon kawan-kawan nanti bisa membuat tugas tersebut dan nanti akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Baik, ada pertanyaan sebelumnya dari kawan-kawan sekalian terkait materi sekarang dan materi yang telah disampaikan dan tugas-tugas yang saya kasih tadi. Mungkin ada beberapa hal yang mau didiskusikan. Ya, silakan. Tadi kan ada beberapa pengaplikasian dari penginderaan jelajah atau remote sensing ini.
Salah satunya inventarisasi hutan. Nah, apakah remote sensing ini kan inventarisasi hutan itu juga ada apa namanya? Ada bagian-bagiannya, ada inventarisasi karbon, terus ada soseknya juga. Nah, apakah remote sensing ini bisa digunakan untuk inventarisasi sosek sosial masyarakatnya yang ada di kawasan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat baik sekali dari Yanti ya. Baik, dalam hal konteks sosial ekonomi tadi, memang yang bisa kita lihat adalah misalnya adalah tingkat ketergantungan masyarakat dari hutan tadi. Misalnya ketika kita membuat suatu analisis mengapa di daerah tersebut terjadi secara masif perubahan kehidupan lahan dari hutan, dahulunya hutan menjadi misalnya apa? Kalau khusus untuk Sumbawa, jambu. Nah itu bisa kita definisikan dengan baik. Kita bisa tentukan driving faktornya apa. Walaupun tetap itu ya namanya metode ini kan adalah tools pembantu ya. Jadi dia itu penerapannya itu tidak hanya menggunakan satu teknik saja, tapi kita combine antara apa data yang bisa dihasilkan dari penginderaan jauh dan bagaimana kita mengkombinkan dengan beberapa teknik lain hingga nanti dalam hal konteks sosioekonomi itu sangat bisa dilakukan juga. Dan contoh kasus lain mungkin kalau misalnya untuk sosioekonomi tapi mungkin di luar bidang kehutanan ya, bagaimana kita lihat perkembangan dari Gojek, Grab dan sebagainya itu adalah salah satu bagaimana mereka memanfaatkan data-data spasial tadi, data-data penginderaan jauh. Itu juga kedepannya juga bahkan teknik ini juga mendukung yang namanya location intelligence. Jadi orang melakukan riset pasar tadi terkait bagaimana suatu produk bisa diterima oleh masyarakat itu tadi juga mengandalkan salah satunya bantuan dari teknik-teknik penginderaan jauh. Baik ya, sangat bervariasi sekali dan saya sangat bahagia sekali kawan-kawan sangat aktif dalam memberikan tanggapan dan beberapa pertanyaan. Saya harapkan juga nanti di tugas berikutnya kawan-kawan bisa memberikan hasil yang maksimal lagi ya, hingga di pertemuan berikutnya kita bisa menggali lebih dalam lagi dalam hal konteks pengaplikasian penginderaan jauh ini di bidang kehutanan. Baik, saya tutup saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika banyak salah dan ada sesuatu yang tidak patut yang menyinggung dan sebagainya macamnya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian deskripsi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk unsur pengajaran yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya, penjelasan dan rekaman pembelajaran ini dapat menggambarkan cara saya merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran pada mata kuliah penginderaan jauh di program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Saya menyadari masih terdapat banyak ruang perbaikan dalam praktik pembelajaran yang saya lakukan, dan masukan dari Bapak dan Ibu Asesor akan sangat berarti bagi peningkatan mutu pembelajaran saya ke depan. Atas perhatian dan waktu yang Bapak dan Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.